Ngabule. Artinya, Kalau kata orang ngabule. Madura ngabule. Wah, kita belajar. Ngabdi dalam. Ini selain podcast Ya, sama DPR, sedikit banyak. sedikit banyak Biar kita tahu belajar ya, bahasa Madura. Bahasa Madura. Ngabule. Sangat membantu bagi ya, anak-anak sekolah, orang-orang bawah. Karena memang ongkosnya kan Murah ya. relatif murah. Kita itu dari Komisi D tinggal mendorong aja, Pak. Mendorong dan mengawasi apa yang sudah direalisasikan itu kita harus menjaga, betul-betul menjaga gitu. Iya. Sehingga biar tidak lalai, biar tidak terjadi ada kebanjiran lagi apa gitu. Mas Sobirin, kalau kita ngomongin soal Madura itu kan ada jembatan nih, jembatan Suramadu ya. yang dari dulu kasusnya itu tetap sama nih, kehilangan partisi. Kok bisa tahu, Mbak? Iya, karena ini beritanya tuh sudah dari dulu gitu loh. Apakah ini masih terjadi? Tapi kalau di daerah, anggaplah daerah perkotaan yang kendaraan besar masuk, itu kan ada jamnya. Kalau ketika abe di panjenengan ke Madura, deki cek kelopain mampir de wisata Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekadar bicara, lebih dekat, lebih paham. Dan untuk episode kali ini kita mau ngobrol ini soal inovasi infrastruktur berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita ngomongin soal infrastruktur, ini pasti tupoksinya ya Komisi D gitu kan ya. Yeah. Makanya di sini saya sudah hadirkan, beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 14 Madura Raya. Beliau merupakan dari fraksi Golkar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Sobirin. Waalaikumsalam, Mbak. Kalau Mas Sobirin sebetulnya bukan basic dari perpolitikan. Iya. Orang tua juga nggak ada yang dari politik. Itu bisa diceritakan. Itu petani ya dulu? Petani. Jadi begini, Mbak. Tidak apa-apa ya cerita sedikit ya. Saya juga kepo. Saya ini kan masuk dunia politik dari 2019. Ya. Ya, dari awal saya itu manut kiai di pondok. Jadi mulai dari 2006 saya masuk pondok, lulus SMA itu 2009. Kuliah di pondok juga 2013 lulus. Sehingga orang tua saya itu meninggal 2013. Orang tua. Iya. Waktu Mas Sobirin baru lulus kuliah, hampir mau lulus kuliah. Ini ibu bapak? Orang tua bapak. Oh, ayah. Ya, ayah. Jadi kalau orang tua perempuan meninggalnya waktu COVID. Gitu, oh, COVID. Iya. Jadi saya itu memang asli warga Madura, asli orang Madura. Sehingga kadang-kadang kalau mau ngomong Jawa atau ini agak nggak paham gitu ya. Iya, enggak paham. Tapi kalau pahamnya paham. Yang mau membalas itu kan ndak iso. Sulit. Ndak iso lah itu. Itu bisa itu. Ndak iso. Kalau kata orang Madura itu nik sukuni, Mbak. Nik sukuni itu sedikit-sedikit. Nik sukuni. Iya. Jadi dulu orang tua saya itu pada waktu saya mondok itu usahanya usaha roda dua. Maksudnya? Roda dua itu tukang ojek. Tukang ojek? Iya, jadi kalau sekarang ini kan lebih modern. Iya, ojek online. Iya, lebih modern. Kalau dulu itu pangkalan ojek. Pangkalan ojek. Kalau kita kenal sekarang ojek konvensional. Gitu lah. Iya, itu kan lebih modern. Lebih modern. Tapi ya kalau pekerjaannya ya sama. Ya, terus saya mondok manut kiai jadi pembantu dalam. Jadi pembantu dalam itu ngabule.
Kalau kata orang Ngabulek. Madura ngabule. Wah, kita belajar. Ngabdi dalam. Ini selain podcast Ya, sama DPR, sedikit banyak. sedikit banyak Biar kita tahu belajar ya, bahasa Madura. Bahasa Madura, ngabule. Ngabul. Manut guru. Sandiko dawuh. Sendiko dawuh, Cari- betul. Ya, benar Kalau ya. bahasa Jawa ya. Iya. Terus pada 2019 ya sedikit demi sedikit saya masuk dunia politik. Sehingga ya 2024 kemarin alhamdulillah terpilih, Pak. Terpilih. Berarti Iya. tidak ada basic Tidak perpolitikan ada. sama sekali ya. Tidak ada. Dari ibu tapi mendukung. Tidak ada. Oh, nggak ada Iya. juga. Kan ibu saya waktu 2002 yang meninggal itu, Pak. Oh. Iya, cuman Sudah. saya pribadi dalam hati yang mulai 2019 saya merintis untuk ke dunia politik itu, Pak. Itu. Waduh, ini Jadi sangat bedanya Pak. Bedanya ada orang tua tidak adanya orang tua itu beda. Jadi pemikiran itu lebih dewasa. Jadi tidak tergantung kepada orang tua. sebentar. Ini ibu meninggal di tahun 2000. Dua. Ibu duluan. Bapak Bapak. 2013. 2013. Iya. Terus ibu 2022. Iya. Oh, ya. Menurut jenengan saya sudah menikah apa enggak? Menurut jenengan. Pertanyaan sulit. Enggak. Dengan bedsheet saya seperti ini, auranya sudah menikah apa enggak? Belum. Oh, keliru. Sudah. 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 Saya punya anak apa enggak? Sudah punya anak. Oh iya. Benar. Ya, karena sudah Benar, menikah. benar. Karena sudah Iya. lo bisa loh. Jadi Yang anak menikah, saya tapi itu- masih belum punya Ya. anak ada. Jadi anak saya itu dua, Pak. Dua. Iya. Ya, kaget ya? Iya. Sangat sulit dipercaya. Iya. Karena jadi wajah saya dengan foto saya yang ada di Website. ini, beda ya? Beda. Beda. Beda, Kalau di lebih website dewasa itu sekarang lebih tue apa gitu. Tapi aslinya orangnya yang muda. Oh, muda ya. Kalau saya itu enggak suka ngedit foto. Foto. Iya. Jangan gimana, begitu gimana? dong. Oh, gitu ya, gitu. Saya ini Oh iya iya. salah satu konsumen foto Oh editan iya, nih. editan ya. Jadi kalau saya pribadi, Pak, ya itu apa adanya. Tapi kalau sudah ketemu sama orangnya kadang-kadang kan panding. Oh, kok beda ya dengan yang ada di Di foto. website gitu Iya. ya. Website itu kan asli, pure Asli, ya. Asli iya. tanpa editan. Tapi aslinya orangnya bukan ganteng, Pak. Tapi, Manis. aduh Dewan kita hari ini sangat percaya diri sekali. Iya. Ya kita kan harus percaya. Iya betul. Jadi kalau seumpamanya saya bilang ganteng ya perasaan gemas. Karena Sedikit- lebih ganteng Mas. Oh gitu. Iya, kamu tidak terima begitu. Bisa disandingkan ya Iya. kan hari ini. Mas Sobirin, kita langsung kalau ngobrolin soal basicnya Mas Sobirin ini asik banget. Nanti kita Iya, takutnya iya, nggak iya. ada pembahasan Oh, hari ini. gitu ya. Pembahasannya ke pribadinya Mas Sobirin. Iya. Ini kan kita ngobrolin soal infrastruktur berkelanjutan. Nah, Iya, untuk iya. di Provinsi Jawa Timur ini, infrastruktur yang berkelanjutan ini apakah sudah bagaimana kondisi umumnya? Secara umum Mbak, infrastruktur di Jawa Timur itu terus berkembang Mbak. Seperti halnya seperti jalan tol. Jalan tol. Sekarang itu kan ada jalan tol Probowangi ya. Daerah timur dari Probolinggo ke Banyuwangi kan. Ya. Itu sudah dikerjakan sampai ke Paiton kalau udah keliru. Paiton. Karena saya belum Probolinggo ya. ya belum ke sana ya. Ya diantaranya kan mitra saya Pak di Komisi D ya pembangunan lah istilahnya itu. Sehingga dengan adanya jalan tol, jalan-jalan yang pelebaran jalan lah itu untuk untuk konsumen, untuk masyarakat istilahnya berdagang itu kan lebih mudah Pak nanti Pak. Jadi kalau seumpamanya di daerah timur itu jalur Basuki Banyuwangi kan jalannya memang sempit. Sempit. Sehingga itu diadakan jalan tol gitu. Itu Mbak. Untuk terutama dalam konektivitas jalan
seperti transportasi Transjatim gitu. Oh, Transjatim, Ya. ya. Meskipun ini masih 7 koridor ya. 7 koridor. 7 koridor. Kalau kita ngomongin soal Transjatim ini memang terfokusnya di tempat-tempat yang padat ya. Yang padat, penduduk ya. ya. Mm-mm. Ya di Madura, Surabaya, Bangkalan sudah ada. Sudah ada. Berjalan, ya. Mm-mm. Jadi kalau Surabaya, Bangkalan itu jadwalnya jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu sangat membantu bagi ya anak-anak sekolah, Mm-mm. orang-orang bawah gitu. Mm-mm. Karena memang ongkosnya kan Murah ya. relatif murah gitu. Iya. Cuman 5.000 doang. 5.000. Ya kan untuk umum. Ya kalau Anak anak-anak sekolah 2.500. 2.500 ya kan. Ini sangat terjangkau sekali. Iya. Kalau ngobrol sama Mas Sobirin itu kental banget gitu ya. Iya. Logatnya Madura. Madura. Ya jadi gini, Mbak. Tanah kelahiran itu jangan dihilangkan. Harus dilestarikan. Iya. Bagaimanapun kondisinya. Walaupun kita itu ya ngomong sama Mbak dengan orang Jawa ya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Berarti kalau misalnya saya presenter kok medok itu ya Iya, jangan dihilangkan. Jangan kalau dihilangkan. Itu Kita memang ciri tunjukkan khas. identitas. Oke, Mas, ini kan kita ngomongin soal infrastruktur berkelanjutan. Ini dalam konteks pembangunan Jawa Timur, apa yang dimaksud dengan infrastruktur berkelanjutan? Infrastruktur pembangunan berkelanjutan itu, Mbak, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga efisien dalam energi, ramah lingkungan, serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Contohnya pengguna material daur ulang, ya, sistem drainase alami, taman resap air gitu, bahkan kebanyakan kan banjir gitu. Jadi kita di kota-kota besar kita harus antisipasi ada resapan air ya, mungkin nanti nanam apa gitu. Gitu, Untuk programnya ke sana itu sekarang sudah dilaksanakan ya, Mas, untuk Provinsi Jawa Timur? Kalau program ke sananya itu ya sudah dilaksanakan. Kita itu dari Komisi D tinggal mendorong aja, Pak. Mendorong dan mengawasi apa yang sudah direalisasikan itu kita harus menjaga, betul-betul menjaga gitu, sehingga biar tidak lalai, biar tidak terjadi ada kebanjiran lagi gitu. Oke. Ya, kalau di kota-kota besar kita nggak asing sama banjir ya, memang ya, ini masih menjadi problematik yang harus segera diselesaikan ya, Mas ya. Itu ya tergantung dari anunya, Mbak. Pemerintah setempatnya sama kitanya, sinerginya harus sinergi, Mbak. Kalau kita itu sama antaranya Komisi D dengan pemerintah setempat, itu kita enak untuk memantau. Kita bisa, ini gimana, kok anu. Itu, Mbak. Yang terutama yang perlu diprioritaskan ya, Mas Sobirin. Ya. Gitu. Oke, Mas Sobirin, kalau kita ngomongin soal Madura itu kan ada jembatan nih, jembatan Suramadu ya. Yang dari dulu kasusnya itu tetap sama nih, kehilangan partisi. Kok bisa tahu, Mbak? Iya, karena ini beritanya tuh sudah dari dulu gitu loh. Apakah ini masih terjadi? Kalau masalah kehilangan itu ya mungkin tahun-tahun yang lalu ya. Oh, tahun-tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah enggak? Alhamdulillah. Jadi tidak. sekarang sudah ada pemantauan dari diantaranya dari elektronik seperti CCTV. Oh ya. PJR, petugas berjalan itu. Kalau malam kan yang rawan itu, Mbak, jam 12 ke bawah. Jam 12. Iya. Rawan satu, rawan-rawannya kehilangan. Dua, rawannya ngantuk. Rawan-rawannya ngantuk kan itu. Ngantuk itu dalam artian pengawasnya yang ngantuk. Sehingga nanti ada pergantian ketika mengawasin itu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah aman, nyaman. Dioptimalkan ya, Mas, untuk pengawasan. Kemarin memang ada kabar ada kejadian itu pengendara motor yang pakai benang itu, ya alhamdulillah sekarang sudah
Itu Pak, sudah dirazia lah Dari istilahnya. razia ya. Ya kita tahu ya bahwasanya meskipun itu dalam bentuk pengawasan itu kan termasuk menjaga infrastruktur biar berkelanjutan. Berkelanjutan. Apalagi ya. itu penghubungan antar pulau nih. Iya. Ya apalagi dapil saya. Iya, itu lagi ya kan. Jadi saya harus betul-betul mengawasin dari Komisi D. Sehingga kemarin memang sempat dibahas pada waktu rapat Komisi D masalah PJU. PJU itu penerangan jalan umum. Yeah. Sebenarnya kalau di sana itu ya kurang. Oh kurang. Di jembatannya itu? Di jembatannya itu kurang. Kalau dulu pertama kali waktu 2000 berapa ya, saya waktu enggak tahu apa-apa ya. Lewat Suramadu itu wow. Yeah. Karena lampunya itu namanya orang Madura, Pak. Nah gitu. Orang Madura itu apalagi saya kalau lihat lampu itu ya wow. Kenapa? Ya karena terang banget warna-warni, gitu. bukan warna-warni. Oh, Kalau iya. saya kan pedesaan, ketika lihat lampu di Suramadu dengan warna-warni terang itu saya kayak wow saya, gitu. Sama kayak saya tuh Gitu selalu ya? terpesona kalau melihat City Lights sampai Oh sekarang. iya Ya kan? iya. Sampai sekarang. Iya. Jadi pada waktu dulu itu penerangan itu memang luar biasa. Tapi sekarang agak kurang, mungkin itu masih dalam proses perbaikan itu, Pak. Karena memang ada jalan yang rusak itu. Yeah. Kemarin kebanyakan ada kejadian orang-orangan itu, Pak. Jadi sekarang dikasih pagar gitu di pinggirnya itu. Berarti untuk kasus seperti itu sekarang sudah agak Sudah ditangani. Sudah ditangani. Oke. Mas Sobirin, ini apa sih indikator yang digunakan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menilai keberlanjutan suatu proyek infrastruktur? Kalau menurut saya itu ada 3 indikator, Pak. Ya, yang pertama daya tahan lingkungan. Yang kedua efisiensi ekonomi. Yeah. Yang ketiga manfaat sosial. Manfaat sosial. Ya. Apakah berdampak langsung pada masyarakat? Itu berdampak ya. Ya. Bukan hanya investor, Komisi D mendorong ketiganya dimasukkan dalam evaluasi APBD proyek infrastruktur. Infrastruktur, oke. Seperti yang dibilang tadi ya, konektivitas. Konektivitas, sehingga berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi kalau masyarakat enak, ya kita juga enak. Yang penting kenyamanan masyarakat aja. Kita ini kan dari bawah itu kan masyarakat. Jadi DPR itu, Mbak, kalau menurut saya itu pembantu. Ya. Pembantunya masyarakat. Mengayomi apa yang disampaikan masyarakat, aspirasinya masyarakat. Ya kita harus melayani, wajib. Wajib. Ya. Itu tugas utamanya. Tugas utama. Jadi kalau menurut saya yang jadi ratu, yang jadi raja itu ya masyarakat, Mbak. Dirajakan. Bagaimana caranya nyaman. Gitu. Ya, apalagi di daerah saya, dapil Madura. Ya alhamdulillah sekarang itu dari Bangkalan ya sampai ke Sampang itu pelebaran jalan ya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Itu lumayan luas ya. Luas. Panjang juga. Gitu. Ya alhamdulillah. Itu, ya, sehingga masyarakat sekarang itu ya enak. Kadang-kadang kalau dulu dari Sampang ke Surabaya itu ya 3 jam 4 jam. Kalau sekarang bisa ditempuh 2 jam. 2 jam, gitu. Lebih singkat. Iya, itu kan kata orang-orang sekarang time of money kan gitu ya. Time is money kan gitu. Jadi kalau saya ini kan bahasanya fleksibel sekali. Ada bahasa Indo, ada bahasa Inggris, bahasa Madura. Bahasa Jawa enggak? Ya bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nggak iso. Bahasa Arab bisa. Bahasa Arab. Ya karena saya dari santri. Oh, saya taunya qobaltu nikah. Lah, itu
bahaya itu. Itu bahasa Kalau sampean Arab, yang kan? menyampaikan qabil tu nikah, ya tidak masalah. Ya kebalik. Kalau saya sama Mas yang menyampaikan itu bahaya. Wah, lebih bahaya lagi. Bahaya. Jangan. Jangan. Ini kan kalau kita ngomong infrastruktur itu kan lekat banget sama pembangunan jalan. Iya. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum tahu nih Mas Sobirin ya. Jadi jalan provinsi, jalan desa, jalan kabupaten kota itu kan berbeda ya. Berbeda. Tapi nyatanya nih, mungkin Mas Sobirin pernah waktu reses mungkin Mas Sobirin pernah dikeluhkan sama masyarakat, aduh jalan depan rumahku kok nggak cepet-cepet halus, padahal aku sudah bayar pajak nih. Bagaimana nih anggarannya bisa berjalan dan lain sebagainya seperti itu. Sering Mas? Kalau masalah itu aspirasi dari masyarakat, setiap reses itu Pak, yang dikeluhkan. Ya pertama memang jalan. Iya. Nomor 2 air. Kalau di daerah saya. Ya pertama jalan satu memang rusak parah. Ya wong namanya pelosok desa. Dari pemerintah itu juga ada, sebenarnya juga ada infrastruktur, lebih-lebih dari kita lah itu sebenarnya ada itu. Tapi kadang-kadang masyarakat itu ada yang tapi yang urunan lah kata saya barusan itu bagi yang masuk ke rumahnya, tetangga itu dicor sendiri kadang-kadang. Cuman kalau di jalan provinsi yang di bawah naungannya provinsi, yaitu pasti didorong. Sama Komisi D itu, sehingga kalau saya reses itu kadang-kadang gini, Pak, mohon maaf ya, ini jalan saya sudah berapa tahun, ini diaspal, dicor ini, ya saya tampung, dibawalah ke Jawa Timur. Yang penting kita itu menampung aspirasi masyarakat. Ya, meskipun kalau dibilang tupoksi bukan tupoksinya provinsi ya. Gitu. Tapi kalau orang bawah itu kan taunya belum sama paham, aja gitu. Ya. Wong yang penting dewan, Pak. Cari ini ngono. Ya. Yang penting dewan. Tapi begini Mas Sobirin, jadi ketika ngomongin soal jalan itu kan kadang jalan yang memang harusnya untuk kendaraan-kendaraan yang bukan kendaraan berat itu digunakan untuk kendaraan berat. Seperti ini kan yang maksudnya memutus namanya infrastruktur berkelanjutan ya Mas Sobirin. Iya. Itu apa ya? Bukan jalannya tapi dijalani. Tapi dilewatin. Ya, bukan gitu. dijalinin dengan saya sampean kan. Aduh. Itu bahaya. Bahaya jangan. Kalau dilewatin itu truk fuso. Gitu kan. Iya. Iya, itu kan gimana ya kalau misalnya tapi ketika kesalahan itu memang dari masyarakat, dari kesadaran masyarakat sendiri, tapi harus harus memberikan komentar begitu kepada pemerintah provinsi kan ini juga tidak harus ada sinergitas ya. Sebenarnya ini Mbak tergantung dari pengawasannya juga. Tapi kalau di daerah, anggaplah daerah perkotaan yang kendaraan besar masuk, itu kan ada jamnya kan? Ada jamnya. Iya, jam sekian bisa truk. Jam sekian enggak bisa. Ya seperti halnya daerah Jawa Timur di beberapa tempat gitu. Itu dari disub, dari itu harus ada pemantauan. Ya itu kemarin sudah disampaikan juga. Seperti halnya memang ada kendala kecelakaan di tol, seperti fusu, yang kadang-kadang tidak ada itunya, Pak. Lampunya di belakangnya itu kurang, sehingga itu menyebabkan kecelakaan juga. Oh makanya ya, saya itu sempat tanya nih sama kru. Ketika pulang dari sini gitu ya, dari Sidoarjo itu bertanya sama mereka, ini kenapa ya kendaraan-kendaraan besar itu memberangkatkan muatan itu pas malam-malam doang gitu. Ternyata memang ada waktu ya? Memang ada waktunya, Pak. Ada waktunya tertentu ya. Dan menurut saya itu ya, kalau malam itu Pak bisa jadi lebih sepi. Ban itu kan, ban itu kalau siang ini kan panas.
Oh ya, ha. Nah, itu rawan. Oke. Rawan bocor apa. Tapi kalau malam kan dingin, Mbak. Dingin. Itu lebih safety ya. Itu pun di Madura, Mbak. Di Madura itu ya banyak lah kendaraan-kendaraan besar itu melintas lah dengan adanya Suramadu memang betul-betul membantu. Kan di Sumeneb itu ada ini, Mbak, ada apa namanya? Ada pabrik lah istilahnya, ada perusahaan besar, yaitu disuplainya kan dari Jawa. Dari Jawa. Karena kenapa? Sumeneb ini kan banyak religinya, Pak. Tempat-tempat, iya, tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata di Sumeneb itu ya pantainya bagus-bagus. Gitu. Jadi kalau sampean nanti ke Madura, tidak apa-apa, sekali-kali mampir ke ya, mana Sumeneb. Yang harus saya datangi? Ya tergantung jenengan. Cuman saya ngasih pilihan ya ada Gili Labak. Apa? Gili Labak itu pantai, Gili Genting itu ada, itu pantai semua bagus. Deretan pantai gitu ya. Ada pasir putihnya. Itu di daerah mana? Daerah Sumeneb itu. Sumeneb. Ya. Itu. Tempat tinggalnya panjenengan? Saya Sampang. Oh, Sampang ya. Jauh dari saya. Jadi antaranya Sampang sama Sumeneb, Sampang sama Surabaya, ya dibilang lebih dekat Sampang Surabaya kalau saya. Iya. Iya. Karena sangat jauh. Maksudnya dari jauh ke ujung. Ya, jauh. Karena kenapa? Satu, jalannya itu lebih lurus ke Surabaya. Kalau dari Sampang. Kalau ke Sumeneb ya jalannya berbelok-belok. Terus ya kurang besar gitu, Pak. Sehingga di sana itu wisatawan itu minim. Padahal banyak destinasi. Banyak, ya. Mungkin ini infrastruktur berkelanjutan harus diterapkan di sana juga ya? Bisa jadi. Jadi infrastruktur di sana itu bisa jadi ya kalau seumpamanya memang memadai. Tergantung dari pemerintah yang menjalani nanti. Ya, kita nanti diadakan jembatan kecil lah untuk penyeberangan ke makam, ada namanya di sana itu makam Lawaan dulu, zaman dulu itu. Makam, kalau di sini makam Lawas. Iya, Lawas. Kalau di sana dulu. Dulu itu masa lampau. Masa lampau. Iya, sama ya kayak bahasa Indonesia kan. Iya, sama. Tak kira ya. Jadi kalau kata bahasa Maduranya lambe. Lambe. Nah, lambe itu ya kan? Dulu. E-nya itu gitu loh. Ya kenapa saya menyampaikan sedikit banyak bahasa Madura, takut sampean nanti berinteraksi dengan orang-orang Madura. Ya kan, lambat laun kan wis paham. Kata Pak Sobirin, Mas Sobirin ini. Oh ya. Tapi sangat banyak sekali dari tadi tuh, mungkin ada beberapa doang yang saya ingat soalnya sulit banget. Sulit ya. Ya sama, kata orang Madura itu bahasa Jawa sulit ya. Oh iya. Kata orang Jawa bahasa Madura itu sulit. Serius deh. Mungkin ada beberapa kata yang hampir mirip, cuman itu banyak banget yang beda. Lambek itu coba apa tadi lambek? Lambek itu dulu. Lama. Jadi gini, Pak. Kalau kata maksudnya, kalau ketika abe di panjenengan ke Madura, deki cek kelepain mampir de wisata Sumeneb. Nah, coba tak translate. Jadi kalau Anda pengen mampir ke Madura, jangan lupa mampir ke Sumeneb. Gitu kan. Iya. Ngerti tapi nggak ngerti gimana cara jawabnya. Kak bisa bede wisata pantai Tenggenteng. Nah, di sana banyak sekali pantai yang sangat banyak gitu. Bagus. Oh iya benar. Pinter ini. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau masalah infrastruktur untuk ke pantainya itu, Mbak, ya masih kurang. Ya kurang lebar ya. Drainase sama jalannya itu ini banyak yang berlubang. Salah satu fungsinya infrastruktur itu ya untuk mengkoneksikan destinasi ya. Sebenarnya bisa menghidupkan ekonominya orang-orang sana, Mbak. Dari seperti segi UMKM itu. Kalau di Jawa Timur sekarang kan lagi giat JLS ya, jalur lintas selatan. Oh ya, di apa namanya?
Trenggalek ya. Iya, Trenggalek, Nah, Blitar, iya. Tulung Agung, Malang. Nah itu sangat membantu ke masyarakat itu. Iya, betul. Itu juga bentuk konektivitas Iya. juga ya. Jadi dengan adanya infrastruktur itu UMKM bisa berkembang. Gitu. Ya, jadi bukan hanya memfasilitasi mungkin orang yang pengen datang ke wisata, tapi juga UMKM sekitar juga ikut terangkat begitu ya. Sehingga di situ di samping ada wisata, bisa jadi daya tarik bagi wisatawan. Oh ini ada khasnya ini, khas kuliner ini. Tapi kalau di Madura itu ada yang namanya rujak cingur. Oh, rujak cingur. Oh, bukan Surabaya itu? Wah, rujak cingur kan juga ada di sana. Oh, ya yang di Surabaya itu sebenarnya orang Madura, Bang. Oh gitu? Iya. Berarti yang membawa rujak cingur ke Surabaya orang Madura. Kalau sate Madura itu? Iya emang orang Madura. Oh gitu. Iya. Itu khasnya? Khas, Mbak. Jadi itu. Kalau juga rujak cingur lah. Tapi kebanyakan kan kalau di Surabaya kan daerah ini, Pak. Pesisir ya. Itu kan orang Madura semua. Jadi yang jual orang Madura. Orang Madura. Iya. Terus yang toko Madura 24 jam itu memang asli sana? Sana. Kalau ini yang lagi viral nih. Iya. Itu minum dulu ya. Oh, minum dulu, monggo. Biar mantap. Itu masih kopi buatan orang Kudus, Mas. Sama kayak kemarin. Alhamdulillah ya. Enak. Pantesan enak. Orang Kudus itu manis-manis ya. Oh gitu. Sayangnya saya orang Blitar. Ya sayangnya saya orang Madura, tapi manis juga ya. Gitu. Manis juga. Ya. Jadi kalau masalah apa tadi itu? Apa yang ditanyakan? Yang apa toko Madura. Itu kan ada yang dikasih banner itu buka sampai kiamat. Iya benar, karena nggak akan tutup. Ya kan? Iya. Rasa-rasanya kayak apa rolling door-nya itu kayak nggak berfungsi gitu loh, saking terus dibuka. Rusak ya. Ya. Itu Mbak, apa ya cuman iseng-iseng aja. Orang Madura itu kan kreatif. Oh gitu. Hanya untuk marketing ya sebetulnya. Iya. Tapi di Madura nggak seperti itu. Sehingga ketika naruh itu tulisan nutup sampai hari kiamat, jadi perhatian khusus. Oh, orang Madura ini, ya orang Madura. Iya, ciri khasnya. Iya. Gitu loh. Di Blitar itu juga banyak sekali toko-toko Madura. Di Madura sama. Cuman kalau di pedesaan itu toko 24 jam itu ya tidak dibuka. Oh. Jadi kalau di Madura itu toko yang 24 jam ya tinggal pintunya tok beli. Iya. Tidak ekstrim seperti yang di luar daerah ya. Nah, kalau yang di luar daerah itu memang khusus, Pak. Uang wajib. Uang kadang-kadang itu bukan punya sendiri. Kadang-kadang orang Madura itu kerja. Ada bosnya sehingga ditata rapi kan. Ketika naruh itu rokok, jajan, ini. Itu kan rapi. Itu sebagian dari marketing. Tapi pada nyatanya di toko Madura itu ditutup ya kan. Ditutup. Cuma memang 24 jam, cuma kalau ada yang beli diketuk gitu. Iya, kalau di daerah Madura sendiri, di tanah kelahiran. Tapi kalau di luar pulau, luar Jawa lah istilahnya, ya tetap dibuka. Diklarifikasi sama orang Madura langsung. Iya. Itu gantian sama istrinya. Memang betul-betul cari nafkah. Perjuangannya itu memang luar biasa orang Madura itu. Semangat gitu. Semangat. Seperti Mas Sobirin. Ya, alhamdulillah. Dari rakyat menuju aspirasi rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat juga. Iya. Oke. Mas Sobirin, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama, Mbak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan untuk kita harapkan di Pulau Madura itu nanti akan ada infrastruktur sehingga ada perbaikan infrastruktur sehingga destinasi yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat terkoneksi begitu ya Mas Sobirin ya. Terima kasih banyak Mas Sobirin. Sami-sami. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya. Ini bukan yang terakhir semoga. Ya, baiklah itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Sobirin. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.